Ada Burhan, samping lagi ada surat Nur dan ada Qadimah, serta yang terakhir ada Rabiul. Baik, saya mulai saja presentasi proyek kami software berita acara perkuliahan online yang akan disampaikan oleh rekan saya Burhan. Langsung ke kami kita buat adalah berita acara perkuliahan. Maksud dan tujuan berita perkuliahan adalah bertujuan menjelaskan proses rekapitulasi kegiatan belajar mengajar dengan pelaporan proses mengajar. Prosedur ini meliputi kegiatan rekapitulasi kegiatan program dosen yang dimulai dengan proses penerimaan laporan rekapitulasi dari proses fingerprint mahasiswa atau dosen. Definisi dari berita acara perkuliahan ada 3 yang meliputi. Yang pertama adalah dosen adalah pengasuh mata kuliah yang ditugaskan mengajar mata kuliah melalui jadwal yang ditentukan oleh kampus. Yang kedua, daftar hadir perkuliahan adalah sebuah daftar absensi yang dilakukan secara otomatis melalui fingerprint atau absensi digital. Yang ketiga, laporan rekapitulasi kegiatan perkuliahan dosen adalah sebuah ringkasan tentang kehadiran perkuliahan dosen. Proyek dari yang kita buat dilaksanakan adalah merupakan salah satu program yang akan diterapkan di setiap ruang kuliah di kampus yang kita cintai, kampus Inggris kita. Yang kedua, untuk proyek ini menggunakan pemrograman Visual Basic dan database-nya menggunakan Microsoft Office. Berikut ini tampilannya seperti ini yang berlangsung Microsoft Excel. Kita masuk ke form login. Untuk di form login, di situ ada ID, password yang mana harus diisi oleh setiap dosen dengan menggunakan password masing-masing. Di situ yang mana dosen yang bisa login hanya dosen yang dijadwalkan mengajar pada di ruang tersebut sesuai dengan jadwal, tanggal, dan mata kuliah tersebut. Jadi selain dosen tersebut, maka dosen lain tidak akan bisa mengajar. Terus selanjutnya, setelah sukses melakukan login, maka akan masuk ke form input berita acara perkuliahan. Nah, begitulah form input berita acara perkuliahan. Untuk selanjutnya ini ada form tampilan PRP-nya di acara perkuliahannya. Untuk setelah dosen login, sesuai dengan kode dosennya, nanti akan tampil menu-menu seperti hari, tanggal, ruang, nama dosen, mata kuliah, dan jumlah mahasiswanya. Untuk hari, nama dosen, dan tanggal itu diinput secara otomatis dari database. Begitu juga dengan jumlah mahasiswa dan siswanya itu otomatis dari database-nya. Kecuali untuk pokok bahasa dan metode pembelajaran itu diinput secara manual oleh dosen tersebut. Jadi berdasarkan metode pembelajarannya, apakah itu bentuk yang praktek atau teori, itu harus diinput dulu oleh dosen. Setelah sukses kita melakukan entry data, jangan lupa untuk menyimpan dengan cara menekan tombol simpan. Nanti kemudian data tersebut akan muncul di database atau data form berita acara perkuliahan. Itu seperti semesternya sama, link mahasiswa yang hadir pada hari itu yang mengikuti acara perkuliahan. Untuk mengecek apakah data entry hari yang dimasukkan sukses, kita bisa melihat di record yang telah disediakan. Untuk setiap mata kuliah
kita masuk ke program berita acara perkuliahan, di mana telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Untuk program ini kami menggunakan Microsoft Visual Basic 6 dengan database Microsoft Access. Dosen melakukan login yaitu dengan user ID atau kode dosen, dan untuk password itu hanya dosen yang bersangkutan di saat mau mengajar di ruang kelas tersebut. Kita login. Berikut ini tampilan dari form berita acara perkuliahan. Untuk ruang itu akan muncul secara otomatis dan di setiap ruangan pasti berbeda. Di tanggal mata kuliah dosen semester jumlah mahasiswa itu akan muncul secara otomatis diambil dari database Microsoft Access. Untuk pokok bahasa itu melakukan entry yaitu dengan manualis. Contohnya seperti itu, dan untuk metode pengajaran itu sama seperti pokok bahasa. Setelah melakukan entry data, kita untuk memastikannya dengan menekan tombol simpan akan muncul seperti itu, data tersimpan. Oke. Dan untuk data grid itu kita munculkan hanya record, perintah record atas itu akan muncul seperti itu dari nomor, hari, tanggal, mata kuliah, demikianlah. Ini adalah bisa diupdate real time atau on time. Jadi manajemen bisa mengambil data berita acara perkuliahan ini secara sepihak, maksudnya tidak harus mendatangi ruang kelas di mana terdapat perkuliahan. Jadi manajemen bisa mengambil dari data dari server. Kalau manual kan kita harus sendiri ke kelasnya untuk mengambil data sendiri. Kalau online bisa langsung mengambil dari server. Baik, siswa yang terlambat tetap pada proses fingerprint dia proses absen tetap masuk ke dalam database. Jadi pada saat dosen menginput berita acara perkuliahan pada database, name tersebut tetap akan muncul di situ. Ya, selama mahasiswa tersebut melakukan proses fingerprint. Untuk pendengarannya kan ada otomatis dari database server. Jadi untuk berita acara perkuliahan tidak menyangkut akan penilaian mahasiswa itu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, sekiranya demikianlah presentasi proyek kami. Semoga bermanfaat bagi kami beserta kelompok kami serta kampus kita tercinta ini. Akhir kata, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.